Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu wa nastaghfiru wa nastahdin wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wattaqullaha alladzi wa nisa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malukum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib selaku hamba Allah yang lelah mengajak diri pribadi dan jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang dibuktikan dengan kesungguhan dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, termasuk bagaimana kita bersikap, berucap, dan beraktivitas di dunia digital saat ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita saat ini sedang berada di era teknologi yang melompat sangat cepat. Salah satu inovasi terbesar manusia saat ini adalah yang menyentuh hampir semua aspek kehidupan, yaitu artificial intelligence atau kecerdasan buatan, atau sering kita sebut dengan istilah AI. Dari urusan pekerjaan, pendidikan, hingga urusan harian yang paling sederhana sekalipun, saat ini AI hadir menawarkan efisiensi dan kemudahan. Sebagai umat Islam, kita tidak boleh gagap atau bersikap antipati terhadap kemajuan zaman. Islam adalah agama yang mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dan menuntut umatnya untuk berpikir maju. Namun, hal yang wajib kita miliki dalam menghadapi banjirnya teknologi saat ini adalah kebijaksanaan, sikap kritis, dan tanggung jawab yang penuh. Karena teknologi pada hakikatnya hanyalah sebuah alat, perantara atau wasilah, di mana nilai manfaat atau mudaratnya sangat tergantung sepenuhnya pada siapa yang mengendalikan dan untuk apa alat itu digunakan. Jamaah yang berbahagia, mengapa mimbar Jumat hari ini merasa penting untuk mengangkat tema tentang AI? Karena di balik segala pesona kemudahannya, AI membawa tantangan moral, etika, dan spiritual yang tidak ringan bagi keimanan kita. Hari ini AI mampu memproduksi teks yang meyakinkan, gambar tiruan yang rapi, bahkan video palsu yang menyerupai manusia asli atau kita kenal dengan istilah deepfake. Jika teknologi ini jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab, maka ia akan berubah menjadi pabrik pembuat fitnah, pabrik pembuat hoax, dan adu domba yang sangat masif. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rambu-rambu yang sangat jelas dalam menghadapi fenomena seperti ini. Jauh sebelum teknologi ini diciptakan, dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'im fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu alama fa'altum nadimin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman,
Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencatatkan suatu kaum atas dasar kebodohan atau kecerobohan, sehingga kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Dalam tafsirnya, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa asbabun nuzul dari ayat ini adalah berkenaan dengan kisah seorang sahabat Nabi, yaitu Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid. Suatu ketika Al-Walid bin Uqbah ini diutus oleh Rasulullah SAW untuk mengambil zakat dari kaum Bani Musthalib. Akan tetapi dalam perjalanannya, Al-Walid bin Uqbah ini merasa salah paham dan dicekam oleh rasa takut. Ia pun kembali ke Madinah melaporkan kepada Rasulullah SAW bahwa kaum Bani Musthalib enggan membayar zakat. Nabi sempat ingin mengirimkan pasukan, akan tetapi kemudian secara diam-diam mengutus Khalid bin Walid untuk mengecek kebenarannya, dan diketahui bahwa kaum Bani Musthalib tetap taat membayar zakat. Oleh karena itu, Allah kemudian menurunkan surat Al-Hujurat ayat 6 sebagai perintah tabayun. Ibnu Katsir juga menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang kita berjalan dengan kabar dari orang-orang fasik secara mutlak. Kita harus bersikap hati-hati dan meneliti kebenaran kabar tersebut agar kita tidak menghukumi seseorang berdasarkan perkataan orang fasik, yang mana jika kita lakukan, kita bisa salah sasaran dan menyesal di kemudian hari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berikut adalah hikmah dan pesan mendalam yang terkandung dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Yang pertama, kewajiban untuk melakukan tabayun atau verifikasi. Pesan paling utama dari ayat ini adalah perintah untuk memeriksa, meneliti, dan mengkonfirmasi kebenaran setiap informasi yang kita terima sebelum mempercayai dan menyebarkannya. Di era digital saat ini, prinsip tabayun menjadi benteng utama agar kita tidak mudah termakan berita bohong atau hoax. Pesan yang kedua adalah pentingnya sikap kritis terhadap sumber informasi. Ayat ini secara spesifik menyebutkan, jika seseorang fasik datang kepadamu membawa suatu berita. Penggalan ayat ini mengajarkan kita untuk selalu bersikap kritis dan selektif terhadap setiap pembawa berita. Kita dituntut untuk memperhatikan kredibilitas, rekam jejak, motif, serta sumber informasi tersebut sehingga tidak asal menerima mentah-mentah apa yang didengar dan dibaca. Pesan yang ketiga yaitu menghindari kecerobohan dan tindakan main hakim sendiri. Allah mengingatkan dampak buruk jika mengabaikan verifikasi, yaitu agar kamu tidak mencatatkan suatu kaum atas dasar kebodohan atau kecerobohan. Tanpa data dan fakta yang valid, keputusan atau tindakan yang diambil cenderung emosional dan ceroboh yang bisa merugikan, menyakiti, atau bahkan merusak reputasi dan nama baik orang lain. Pesan yang keempat yaitu mencegah penyesalan di masa depan. Bagian akhir dari ayat ini menegaskan bahwa kecerobohan dalam menerima informasi akan berujung pada penyesalan, sehingga kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Penyesalan selalu datang terlambat, terutama ketika dampak dari fitnah atau berita salah yang kita ikut sebarkan sudah terlanjur meluas atau merusak tatanan sosial maupun nama baik seseorang. Kondisi seperti ini sudah jamak kita temukan di media sosial saat ini. Pesan yang kelima dari ayat ini adalah menjaga kedamaian dan harmonisasi sosial. Secara luas, surat Al-Hujurat ini sering disebut sebagai surat etika sosial. Dengan menjalankan pesan ayat ke-6 ini, kita secara aktif ikut menjaga persaudaraan, mencegah konflik, serta menghindari adu domba di dalam masyarakat yang seringkali dipicu oleh kesalahpahaman
akibat informasi yang tidak jelas kebenarannya. Sekali lagi, prinsip tabayun, konfirmasi, verifikasi menjadi benteng utama bagi kita. Jangan mudah mempercayai apalagi menyebarkan konten atau informasi yang dihasilkan dari mesin cerdas sebelum kita benar-benar menguji validitasnya. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, ingatlah bahwa setiap perintah atau prompt di AI yang kita ketikkan di aplikasi tersebut, setiap karya digital yang kita publikasikan menggunakan bantuan AI, kelak akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan mahkamah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW memberikan peringatan keras agar kita menjaga lisan dan perbuatan yang dalam konteks modern saat ini sangat relevan dengan apa yang kita ketik di layar gawai. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, apabila kita menggunakan teknologi AI ini untuk tujuan kemaslahatan seperti membantu riset ilmiah, mempermudah sarana dakwah, atau meningkatkan efisiensi kerja yang halal, maka setiap detiknya akan bernilai ibadah. Namun sebaliknya, jika AI dimanfaatkan untuk mempermudah plagiarisme, mencontek karya orang lain secara tidak sah, melakukan penipuan atau rekayasa kebohongan demi keuntungan pribadi, maka kita telah melompati batas yang diharamkan oleh agama. Mesin kecerdasan mungkin bisa saja merangkai untaian kalimat doa yang terdengar sangat menyentuh hati, atau mengkompilasi analisis fikih yang rumit hanya dalam hitungan detik. Tetapi satu hal yang harus kita sadari, bahwa AI tidak memiliki ruh, tidak memiliki hati, dan tidak akan pernah mengenal apa rasa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kemudahan ini membawa kita malas untuk membaca Al-Quran, malas untuk mengasah ketajaman berpikir yang telah Allah anugerahkan kepada kita, atau bahkan mengurangi jalinan silaturahmi yang nyata sesama manusia. Jadikanlah AI sebagai pelayan yang membantu produktivitas kebaikan kita, bukan justru menjadikannya berhala yang membuat kita abai dengan esensi spiritualitas diri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillahi rabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah waliyus sholihin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad, amma ba'du. Jamaah Jumat yang senantiasa dirahmati Allah, sebagai penutup khutbah ini, marilah kita bulankan tekad untuk menjadi seorang muslim yang cerdas dan beradab di era digital. Sebelum kita membagikan atau mempercayai setiap produk informasi yang didasarkan pada teknologi, sebaiknya gunakan 3 saringan utama. Yang pertama, as-sidqu, apakah informasi itu benar? Kemudian yang kedua, al-manfaah, apakah membawa manfaat yang nyata bagi diri kita maupun orang lain. Kemudian yang ketiga, al-halal, apakah cara dan tujuannya melanggar ketentuan syariat Allah atau tidak. Semoga Allah senantiasa mengkaruniakan taufik, hidayah, serta kejernihan berpikir kepada kita semua, agar kemajuan teknologi yang ada dalam genggaman kita dapat dikonversi menjadi amal jariah yang membawa kita dekat dengan
ridha Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwar innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jazad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah,